Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih di bulan Ramadan ya, di bulan yang Masya Allah penuh keberkahan. Pada hari ini kita akan mengambil tema amalan-amalan hati di bulan Ramadan. Kita harus perbanyak amalan-amalan hati ini di bulan Ramadan karena kita tidak mau menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Apa saja amalan-amalan hati yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan? Yang pertama kali adalah amalan hati itu adalah ikhlas. Masya Allah ya. Jadi ikhlas itu memang adalah dari hati kita. Kita ibadah di bulan Ramadan ini ya, itu harus untuk mencari ridho Allah semata-mata. Kita baca Quran, kita taraweh, kita berinfak, kita bersedekah, niatkan semuanya untuk mencari ridho Allah. Ikhlas karena Allah. Betul-betul kita luruskan niat kita. Betul-betul kita menghambakan diri kita di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah terbaik kita untuk mencari ridho Allah. Betul-betul niat kita ikhlas semata-mata mendapatkan pahala dari Allah dan ridho dari Allah semata. Itu Islam ya. Itu namanya kita harus ikhlas. Itu amal hati yang pertama. Apalagi amal hati yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini dan kita perbanyaklah sabar. Baik sabar dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sabar kita di bulan Ramadan ini melawan hawa nafsu. Sabar kita bisa menahan lapar dan dahaga. Ya, tapi juga kita harus sabar menahan emosi. Ya, jangan sampai dalam bulan Ramadan kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, tercela, masih misalnya mengatakan hal yang menyakiti satu orang lain, berkelahi, atau kita berselisih sehingga kita bermusuhan ya, itu harus dijaga, harus kita kendalikan emosi kita karena bulan Ramadan ini membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, melawan hawa nafsunya. Kalau kita bisa sabar, menahan makan dan minum juga kita sabar untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita dari sifat marah, sifat kesal, sifat misalnya kita ingin menyakiti orang lain. Jangan demikian. Perbaikilah diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hindari dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sabar dalam kita dalam duka maupun dalam suka. Sabar dalam suka ketika Allah memberikan nikmat kepada kita di bulan Ramadan ini, jangan kita berlebihan ya, sabar kita mengelola. Kalau kita diberi kelebihan rezeki, ayo kita infakkan, kita sedekahkan ya. Jangan sampai dalam keadaan kita diberi nikmat ya, kita tidak sabar dengan nikmat itu, kita belanjakan dengan berlebihan sampai boros, makan makanan diberi banyak akhirnya terbuang-buang. Ya, tidak demikian ya, tapi kita bisa juga mengendalikan diri kita ketika dapat nikmat, kita gunakan nikmat itu untuk untuk hal yang baik. Karena orang mukmin itu sungguh ajaib kata Rasulullah ya. Kalau diberikan dia kesedihan, ya ujian, dia bersabar, diberikan dia kenikmatan, dia bersyukur pada Allah ya. Itu yang kedua ya, sabar. Yang ketiga tadi sudah saya singgung tadi ya, syukur ya. Yang ketiga adalah amalan hati adalah bersyukur. Jadi kalau dia mendapatkan suatu nikmat, karunia dari Allah, dia merasa semata-mata nikmat ini datangnya dari Allah. Dia tidak pernah merasa sombong. Dia tidak pernah merasa ini karena hebatnya aku, besarnya aku, pintarnya aku, banyaknya kekuatanku, jabatanku. Tidak. Itu semata-mata memang karena kasih sayang Allah memberikan nikmat itu. Dia bersyukur dengan nikmat. Itu juga amalan hati. Cara dia bersyukur dengan hartanya, mungkin dia bisa sisihkan sebagian hartanya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, perbanyak infak, sedekah. Apabila kalau seseorang sudah memenuhi ya ukuran-ukuran dia untuk melakukan zakat mal, zakat harta, keluarkan zakat hartanya. Kalau zakat fitrah wajib ya di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita menahan-nahan harta-harta kita yang memang harus kita infakkan, kita sedekahkan. Kalau yang harus dikeluarkan zakatnya, kita keluarkan zakatnya. Itu juga sebagai rasa syukur kita pada Allah. Ya, karena nikmat itu memang semata-mata datangnya dari Allah. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah nikmat tersebut berlipat ganda. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang sangat mulia ini. Itu yang ketiga, syukur. Yang keempat apa lagi?
amalan-amal hati yang bisa kita lakukan adalah sifat tawadu. Nih Masya Allah ya. Ini pribadi-pribadi yang tawadu, pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang lembut, pribadi-pribadi yang bisa menyenangkan. Jadilah pribadi-pribadi di mana saja dia berada, dia bisa bermanfaat, dia menenteramkan, dia menyenangkan, dia bisa memberikan sesuatu kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Jangan sebaliknya ya. Jadi pribadi-pribadi yang membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman dengan kita atau terganggu dengan kita. Na'udzubillah menjadi. Tapi jadilah pribadi-pribadi yang tawaduk, pribadi-pribadi yang bisa membuat sesuatu itu menjadi nyaman, dekat bersama kita. Pribadi yang tawaduk ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan amalan-amalan hati di bulan Ramadan, yaitu kita tingkatkan rasa mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya di bulan Ramadan ini kita semakin banyak ibadah-ibadah kita. Ya ini juga menumbuhkan rasa cinta kita. Kita mungkin agak kurang tidur karena mungkin kita sudah tarawih, kita tidur, setelah itu kita tahajud, kita bangun sahur, setelah itu kita puasa, baca Al-Quran, setelah itu kita menyiapkan berbuka puasa, Masya Allah ya. Itu juga kalau kita niatkan tadi, karena yang pertama kali tadi ikhlasan karena Allah, itu akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Mahabbatullah. Jadi kalau rasa cinta itu apapun akan dilakukan. Seseorang sudah mencintai sesuatu, dia akan melakukan sesuatu itu menurut apa yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita akan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada Allah, kita akan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang dimurkai oleh Allah pasti kita jauhi karena kita ingin dapat tadi ridha Allah tadi. Dan yang terakhir, amalan hati yang bisa kita lakukan adalah ada rasa khauf, hanya takut hanya pada Allah, dan rasa pengharapan hanya berharap kepada Allah. Kita tidak boleh takut miskin. Yang memberi rezeki adalah Allah. Kita punya harapan kita adalah Allah. Serahkan semua urusan kita pada Allah. Manusia selalu tetap berusaha, manusia berikhtiar. Setelah itu dia berdoalah, minta tolonglah pada Allah. Karena Allah itu sangat senang didatangi. Ya, kita selalu serahkan urusan-urusan kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu Allah pasti akan menolong kita, akan menjaga kita, akan memudahkan segala-galanya kalau kita hanya berserah diri kepada Allah. Dengan sifat rasa khauf kita hanya takut kepada Allah dan harapan-harapan kita hanya bersandar kepada Allah. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, beberapa amalan-amalan hati yang harus kita tingkatkan ya para pemirsa semua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa ya memaksimalkan bulan Ramadan ini ya sehingga sebaik-baiknya dengan amalan-amalan hati tersebut. Salah kilaf kalau saya minta maaf kepada para penonton semua. Saya tetap membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa tafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.